Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Gusniadi dengan NIM 2403155423 dari kelas 24G. Perkenalkan, nama saya Fitri Syariatur Hanifah dengan NIM 2403155435 dari kelas 24G. Perkenalkan, nama saya Habibah Maulidia Idiana dari kelas 2024G dengan NIM 240315544021. Nah, di sini kita akan menjelaskan penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama ada penerapan aljabar di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sistem persamaan linear. Apa sih itu? Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel dalam satu suku. Disebut linear sebab hubungan-hubungan matematis ini digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Bentuk umum persamaan linear sebagai berikut: x plus y plus 2z sama dengan 6. Ini ada suku, yaitu bagian dari suatu persamaan yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel sendiri yaitu pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf seperti x, y, dan z. Koefisien adalah bilangan yang menjabarkan jumlah variabel yang sejenis. Koefisien ini terletak di depan variabel, seperti 2z pada gambar tersebut. Selanjutnya ada konstanta, yaitu nilai bilangan konstan yang tidak diikuti variabel di belakangnya. Selanjutnya ada eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah salah satu metode dalam aljabar linear yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, menghitung inverse matriks, dan menemukan solusi yang unik atau banyak. Proses ini bekerja dengan mengubah matriks menjadi bentuk yang disebut reduced row echelon form atau biasa disingkat dengan RRAB melalui serangkaian operasi baris elementer. Contohnya seperti berikut. Dalam contoh diketahui ada matriks 1, 2, 3, 1, 4, 6, dan juga 2, min 3, min 5. Di sini merupakan baris X, yang kedua baris Y, dan yang ketiga merupakan baris Z. Dan yang sebelah sini adalah baris konstanta. Jadi maksudnya matriks ini akan diubah untuk menemukan mengubah nolnya di bawah segitiga sini, segitiga bawah sini. Nah, untuk mendapatkan nol itu kita harus membuat formula seperti ini. B2 dikurangin 2B1. Ini maksudnya adalah baris 2 dikurangi oleh 2 dikali B1 dikali 2. Jadi yang akan berubah nanti adalah B2. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini bisa dilihat baris 2-nya sudah berubah angka. Lalu setelah itu kita menggunakan formula lagi, B3 dikurangin 3 dikali B1. Jadi baris 1 dikali oleh 3. Lalu baris 3 dikurangi oleh baris 1 yang sudah dikalikan 3. Lalu setelah menghitung dari formula 2 ini, kita akan mendapatkan matriks seperti ini. Ini merupakan hasil dari formula yang sudah kita buat. Lalu setelahnya, karena di sininya belum, angka 3 ini belum 0, kita akan nolkan dengan cara baris 2 dikalikan dengan setengah. Akan menghasilkan matriks ini, namun karena di sini belum berbentuk 0, dibuat lagi formula dengan baris 3 yang dikurangi oleh baris 2 yang sudah dikalikan 3, dan akan menghasilkan matriks ini. Karena ini di sini bentuknya itu tidak bulat, dan biar lebih mempermudah dalam perhitungan, kita membuat formula lagi dengan baris 3. Baris 3 ini dikalikan oleh min 2 dan akan menghasilkan matriks seperti ini. Dan ini sudah membentuk Gauss-Jordan. Nolnya di bawah. Setelah kita mendapatkan matriks tersebut, kita dapat menulisnya dalam persamaan linear atau seperti ini. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Lalu Y min 7 per 2Z sama dengan min 17 per 2. Dan Z-nya adalah 3. Dapat disimpulkan nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2, dan nilai Z-nya adalah 3. Terima kasih. Ini
kita akan langsung melakukan penerapan sistem persamaan linear. Kami mengambil penerapannya itu dengan volume lalu lintas pada perempatan. Disajikan kasus sebagai berikut. Di bagian salah satu kota yang ramai dari suatu kota, dua kelompok jalan satu arah berpotongan rata-rata jam dari volume lalu lintas yang memasuki dan meninggalkan bagian ini selama jam sibuk. Tentukan banyaknya lalu lintas antara pada setiap perempatan jumlah kendaraan yang terdapat pada jalur X1, X2, X3, dan X4. Petunjuknya dengan menerjemahkan gambar tersebut ke SPL, yaitu jumlah volume kendaraan yang masuk sama dengan volume kendaraan yang keluar. Maksudnya ini kan misal di A, itu masuknya ini dari 450 sama X1 itu berapa, harus sama nanti dengan keluarnya 610 dengan X2. Nah, dari gambar tersebut bisa dituliskan banyaknya kendaraan yang masuk sama dengan banyaknya kendaraan yang keluar sebagai berikut, ya kan? X1 plus 450 ini masuknya, terus keluarnya juga harus sama X2 plus 610 ini keluarnya. Setiap perempatan itu sama semua. Lalu kita menyatakannya dalam SPL, X1 min X2 sama dengan 160 di perempatan A, itu maksudnya ini kan X1 dipindah ruas bisa jadi min X2. Habis itu 160 ini dari 610 ininya pindah ruas, jadinya 610 min 450 sama dengan 160. Begitu juga dengan di perempatan yang lainnya. Selanjutnya ada matriks diperbesar. Di sini kita bisa membuat matriks yang seperti ini tuh diambil dari persamaan yang sebelumnya. X1 kita jadikan 1 di sini, kemudian min 1 diambil dari min X2, terus 160 kita masukkan ke sini sebagai konstanta. Kemudian kita menyelesaikan menggunakan OBE yang dimana baris keempat ditambah dengan B1 ini 0, min 1 tambah 1 sama dengan 0, 0 plus min 1 kan sama dengan min 1, lalu 0 tambah 0, 0, dan 1 tambah 0, 1 tambah 0 tetap 1. Kemudian min 330 ditambah 160 sama dengan min 170. Lalu lanjut ke operasi berikutnya, di mana baris ke-1 yang ini plus B2, jadinya 1 plus 0 tetap 1, min 1 plus 1 sama dengan 0, 0 min 1 jadinya min 1, 0, 0 jadinya 0. Kemudian 160 min 40 sama dengan 120. Itu juga dengan operasi yang ini, baris keempat plus B2 itu 0 plus 0 tetap 0, min 1 plus 1 jadi 0, terus 0 min 1 jadinya min 1, 1 min 0, terus 170 min 40 sama dengan min 210. Begitu juga dengan seterusnya, ini yang berubah yang sini, jadi baris 1, baris 1-nya berubah, baris 2-nya berubah, baris ketiganya tetap, dan baris keempatnya berubah. Lanjut dari matriks tadi, jika banyaknya lalu lintas antara perempatan C dan D memiliki rata-rata 200 kendaraan per jam, maka X4 sama dengan 200, sehingga X1, X2, X3 dapat dicari seperti ini. Jadi kan ini tuh X3, X3-nya 1 jadinya X min X4 sama dengan 210. Nah, ya. Jadinya X3 210. Ini pindah ruas jadi plus. Karena sudah diketahui X4-nya 200, jadi kita tinggal dimasukin aja, terus kita cari selanjutnya.
Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penulisan dalam video tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.